Jadi emak lu juga gue chill sih dengan aset Palo itu chill banget gue. Cuma aku ngerti kalau orang-orang sekarang pada banyak takut kalau nikah muda itu banyak salah. Sebenarnya nggak salah asal udah siap mentalnya, financially, iya. Dan siap meninggalkan hingar-bingar. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media di segmen Tanya Haloha. Seperti biasa Tanya Haloha ini kita akan bacain DM-DM kalian yang udah masuk ke Instagram kita di @bloomdaily dan di Instagram @halohahati. Tapi kali ini berbeda seperti episode sebelumnya di minggu lalu. Kita kedatangan bintang tamu yaitu ada Echa Japasal dan Raybong. Halo. Selamat datang di Tanya Haloha. Kenapa serius banget sih kak openingnya tadi? Emang gitu, ntar isinya mah ngalir. Kayak ini ya, kayak news anchor ya? Iya, bener. Emang opening doang, selebihnya mah gak ada isinya konten kita. Gitu. Tadi agak ada aku serius banget openingnya. Iya, kayak gue udah nyiapin jawaban-jawaban politik. Oh, seketika, iya. Soalnya kalau bercanda mulu capek, pengen serius. Iya ya, udah cukup ya bercandanya Udah cukup ya. Hidup udah terlalu bercanda ya. Yes, gitu. Nah, seperti biasa kita udah punya banyak 3 pertanyaan nih guys. Dari Haloha Besti kita sebutnya penonton kita itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga bisa selaras sama film kalian. Karena yakin kalian datang ke sini sambil promo film Jodoh 3 Bujang. Iya lagi. Kompak gak sih kalian? Gimana sih? Iya dong, kita lagi promo Jodoh 3 Bujang. Jodoh 3 Bujang. Pemainnya siapa aja guys? Pemainnya selain ada, kalian. Selain kita ada Jordi Pratama. Pranata. Chat aja. Jordi Pranata. Terus ada Christopher Nelwan, Barbie, Zeta, Maizura, ada Nuraniatau, ada Cut Mini, ada Arswendi. Ini fun fact ya? Iya. Echa itu dari sebulan yang lalu sebelum kita promo, dia udah ngomong ke gue, apa? Kak, aku deg-degan banget lagi mau promo. Aku harus ngomong apa ya? Kan aja biasa podcast. Iya podcast, tapi kan bukan promo film. Itu harus kayak guys nonton deh sekarang gimana? Aku harus ngapain? Enggak. Itu hard sell. Itu hard sell. Iya. Chill. Kita mau ngobrol kok ke Bloom. Iya. Benar. Guys, hari ini kita ngobrolin apa aja sih? Tetap ambisius. Tetap. Gua enggak apa-apa kita ngobrol tapi gue gini. Gitu. Terus. Tapi Echa juga di konten kita yang di Berjaya itu punyanya kita juga. Oh iya, pantesan tadi banyak orang-orang berjaya. Orang belum. Kita kerja sama. Banyak orang yang belum di Berjaya. Iya, betul gitu. Di kontennya ini ya di balik podcast ya Echa ya. Nonton ya Jodoh 3 Bujang. Oh gitu, bener-bener. Nobar ya. Belum nyampe ke situ tuh, teman-teman. Oke. Kebetulan banget. Gue udah bikin konklusi bahwa inilah yang dia khawatirkan. Lo akan bikin konklusi kayaknya cukup sampai hari ini Echa ya. Ini aku promo pertama dan terakhir. Jangan dong. Ini kamu yang ngomong Kak, please. Tanya dia. Gak apa, langsung kita masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan Haloha Besti. Biar siapa tahu ada opini-opini lain gitu. Karena ini juga gak di luar dari konteksnya kalian sebagai pemeran dari Jodoh 3 Bujang pun boleh aja ngebahas dengan opini. Lo sebagai Raybong, Echa sebagai Echa. Boleh banget. Kita bahas efisiensi. Enggak mas, itu terlalu politik. Oh terlalu politik, sorry. Nanti kita Gimana kita bahas hashtag Save Raja 4? Bisa. Tapi jam Rolex nggak boleh ada hashtagnya ya? Ya baru pengen ngomong ini gitu. Jangan ya. Jangan, nanti kita akan serang. Kita langsung aja kali ya. Pertanyaan pertama, jadi Haloha Besti itu udah banyak yang nanya. Ada di DM Instagram, ada di TikTok, ada di kolom komen YouTube, sama kita punya Telegram. Oh iya. Di Telegram itu seringlah kita diskusi di situ. Nah, kebetulan waktu kalian mau datang, kita udah ngomong di Telegram kita. Ini ada Echa nih sama ada Raybong nih mau datang. Mereka promo film, konteks filmnya gini, lo ada pertanyaan nggak yang seputaran itu? Dapatlah kita simpulkan dengan 3 pertanyaan ini. Baik. Oh yang nanya cuma 3 orang dikit. Sebenarnya banyak, tapi kita iniin. Nanti kalau kamu dijawab semuanya, semua pertanyaannya kita tampung, kamu stres ya. Durasinya panjang banget. Jatuhnya jangan nonton film, nonton podcast kita aja nih. Sama durasinya, gitu kan? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Akan kita pop up di sini buat teman-teman Haloha Besti yang nonton di rumah. Silakan. Pertanyaan pertama. Echa, tadi pop up. Iya, kita kan baca di situ. Cuma kamu yang belum baca di sana. Kita baca di sini. Aku mau tanya, bener nggak sih kalau nikah muda itu adalah hal yang salah? Hampir semua orang tuh nakut-nakutin aku soal nikah muda karena banyak yang gagal. Opini kalian nih, kalian kan kita kan masih generasi Z ya, Gen Z. Oh kakak juga? Iya, kamu berapa sih, Dek? 2001.
Tebak. Oh, itu 2000. Gue tahu, anjir. Gue pernah tahu, diceritain Alif. lo tahu. Gue tahu 2004 ya? 5. Oh, 2005. Early 20 gue. Dan gue kayaknya nggak pantas deh jawab ini. Nah, tadi kan opini lo makanya sebagai anak muda, kenapa lo kan banyak nih anak-anak muda zaman sekarang tuh pengen nikah muda, tapi tuh banyak yang takut juga karena ya mostly yang mungkin yang sudah di umurnya aja banyak yang gagal, dan pernikahan muda juga banyak yang gagal karena mungkin belum ada kematangan dari diri pribadinya, mungkin pengetahuan juga tentang pernikahan tuh juga belum ada. Tapi ini kalian tuh gimana? Baru opini gue. Kalau gue duluan yang ngomong, gue yakin lo berdua cuma akan ngomong setuju gue. Setuju gue. Nice. Kan? Coba, sok. Eca dulu. Eca kan Aku izin sambil nge-pods ya. Aku juga ya izin. Iya, oke. Punten. Iya boleh. Punten, Ntar gue Kak. dimarahin kalau nggak izin sama bintang tamu ke followers. Lanjut. Iping-ping kalian lucu. Cheers deh. Masuk kali endorse. Lanjut. Eca dulu. Kalau Dulu. aku, Eca kan enggak ada salah. cita-cita buat nikah Iya, muda. aku Oh, ada? pengen nikah muda dulu. Kenapa Nikah nggak sekarang? muda dulu. Kenapa tuh? Kenapa? Soalnya sekarang udah lewat tanggal tahunnya. Gimana, Ca? Tuh, jadi dulu aku pengen nikah Umur? tahun sekarang. Oh, tahun ini. Oh, tahun ini. Iya, tapi kan sekarang nggak bisa, jadi nanti aja. Aku kerja dulu aja. Oke. Dulu emang cita-cita aku pengen jadi ibu rumah tangga aja. Kenapa gitu? Sangat mulia. Iya, karena nggak suka sekolah. Ya, sangat simple, Jadi Ca. pengen nikah As simple aja. as that. Iya, terus aku lihat mama aku kan jadi ibu rumah tangga kayak chill gitu loh. Ya, chill sih. Kalau jadi emak lu juga gue chill sih. Dengan aset bapak lo itu chill banget gue. Cuma aku ngerti kalau orang-orang sekarang pada banyak takut kalau nikah muda Iya. itu banyak salah. Sebenarnya nggak Iya. salah, asal udah siap mentalnya, edukasinya. financially, iya. Dan siap meninggalkan hingar-bingar. Gak, ini kayaknya beda-beda pikiran nih. Gue akan disegri nanti. Ini kurang bocum nih anjir. Kalau ada bocum pas debat kita. Iya nih Bang Bocum. Lu susah, dari 2 tahun lalu gue kontak. Udah lanjut. Menurut lo gimana? Kenapa harus ngilangin hingar-bingar? Hingar-bingar tuh apa? Hingar-bingar. Kenakalan sebelumnya. Karena menurut Kehidupan gua sebelumnya. mungkin yang belum siap tuh adalah meninggalkan kehidupan yang bebas Sebelumnya. gitu. Maksudnya yang lo bisa kemana aja ketika Emang lo kamu bebas mau ngapain, seks bebas atau Oh, gimana? Nggak, maksudnya kan ketika Kamu masih mau main Tinder ya? Emang maksud aku hidup kamu tuh sebandel apa kak? Sampai harus enggak kan bisa bandel juga sama istri kamu. seru kali ya. Gimana kalau Aca jangan promo, kita jadi aja berdua di sini. Dia bintang tamu kita gimana? Iya kan kak? Emang Iya, tapi maksudnya- maksudku yang aku lihat juga tuh kayak di sekitarku kayak kenapa mereka belum siap tuh juga karena salah satunya mereka belum bisa, karena komitmen tuh kan bukan hanya ya lo istri gue dan lo suami gue, tapi dari semuanya ketika kita menikah kan itu udah menjadi kehidupan yang baru dari nol lagi gitu loh. Bener. Dan apapun keputusan yang lo ambil itu bersangkut paut dengan pasangan lo, dengan istri dan suami lo gitu loh. Jadi damn, kok gue baru sadar gue bisa ngomong kayak gitu. Thank you banget, next. Lanjut. Gitu, jadi kayak seberapa siap lo bisa meninggalkan semua ego pribadi, ego masa muda lo ketika lo sendirian tanpa komitmen gitu loh. Ya kalau udah tua emang nggak boleh punya ego, karena harus ego muda. Enak nih, gue kayak makan gaji buta. Terusin, Cak. Nah cuman yang aku setuju Apa? juga sama kamu, cuman Iya kan? aku ngerti kalau angkatan kita Gen Z itu kebagi dua kak. Mereka tuh banyak yang takut komitmen, jadi kayak Nah ada itu orang maksud aku, ih jangan ikut-ikutan lah. itu yang gue maksud. Iya. Enggak, cuman kayak banyak orang yang kayak nganggep pacaran itu cuma main-main aja. Cuman kalau misalnya kayak orang yang pacaran itu komitmen serius, nggak susah untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena kayak mindsetnya udah sama gitu loh. Iya. Sebenarnya sih kalau pertanyaannya kan adalah benar nggak sih kalau nikah muda itu setuju? Kalau nikah muda itu adalah hal yang salah, ya nggak salah sih Nggak salah, sebenarnya. nggak salah. Nah, karena boleh aja. Gini, fun fact gue soal pernikahan gue nggak ada target. Ya. Serius nggak ada target, tapi nyokap gue tuh pengen gue nikah muda, malahan. Oh, karena nyebutin nggak alasannya? Iya, karena ya dia pengen apa ya, dengan maksudnya mungkin dia sebagai orang tua dia pengen cepat melihat anaknya Punya nggak, cucu, maksudnya punya cucu, atau nganterin anaknya. udah selesai lah hidupnya Iya, di tangan dia gitu. gitu Dan kan.
dan menghindari gue dari pergaulan bebas juga kan. Iya sih, walaupun anaknya masih mau bebas ya sebetulnya tadi ya. Daripada dosa gitu loh. Ya bener. Sesimpel itu sih mungkin nyokap Ya, gue. ya, ya. Daripada dosa ya mending kalau misalnya emang lu udah punya pacar, udah punya pasangan dan Ya jangan lama-lama. jangan lama-lama gitu. Makanya gue sekarang walaupun umur gue masih 20 ya, tapi gue sekarang tuh udah di fase yang ketika gue nanti ketemu siapa gitu cewek yang menurut gue Ngeklik. pas klik gitu, gue kalau bisa seserius mungkin, tapi bukan buat ya akan nikah juga, maksudnya nikah pada saat itu juga enggak, tapi at least gue akan serius dan gue akan ngasih semuanya. Dan apa ya, gue tuh melihat pacaran sekarang sebagai latihan gitu loh, latihan betul. untuk Ngapain itu latihan? Latihan apa itu? latihan Kak? berkomitmen gitu loh, bukan sekedar pacaran yang Lu slip callan iya, doang. slip-callan Kamu mau doang, nggak HTS? gitu. Bisa. Kok bisa? Kenapa? Bisa dan ragu tuh jawabnya. Kamu kan Seakan-akan lu lagi ada di dalam situasi itu Iya, gitu jadinya. kamu kan maunya pacaran serius, tapi kalau HTS gimana Kak? Kalau misalnya kamu sama cewek gitu, kamu tahu nggak bisa melaksanakan hubungan yang serius dan komitmen itu, tapi kamu nyaman banget lagi sama dia, mau nggak kamu HTS sama dia? Ya nggak apa-apa juga, dicoba dulu aja. Kan toh juga menurut gue tuh pacaran apa ya? Pacaran tuh juga yang kayak nggak harus ada statusnya juga. Kalau misalnya lo tahu gue mendedikasikan setengah hidup gue untuk lo, dan lo juga sebaliknya seperti itu, ya udah kita berkomitmen gitu loh. Gue bantuin jawabannya, gue rapiin ya jawaban lo ya. Mungkin maksudnya adalah karena setiap orang memahami suatu bentuk komitmen itu berbeda bentuk pembelajarannya. Ada beberapa orang yang melatihan komitmen itu harus dengan komitmen juga sebelum menuju komitmen ke pernikahan. Ada beberapa orang yang lebih sepakatnya untuk berhubungannya lewat pacaran dengan status sah gitu kan. Ada juga yang mungkin gue belajar komitmennya ya nggak apa-apa lah, nggak ada status, tapi gue latihan dulu untuk cuma elu doang gitu. Tapi kalau gue jadi cewek itu gue akan bilang, oh sorry gue nggak mau jalan aja dulu. Kenapa? Karena teman-teman gue udah naik mobil. Masa kita jalan-jalan mulu anjir? Ya nggak sih? Jalan-jalannya mau sampai kapan? Kecuali ada tenggat waktu. Kalau misalnya itu ya sebut aja PDKT daripada ATS nggak sih? Ini kayak udah kita PDKT dulu ya, aku ngeliat dulu, kamu ngeliat aku dulu. Berapa lama nih perlu waktunya? Tapi komit di waktu itu. Baru habis itu kalau memang kita cocok, kita coba yuk ke hubungan yang mulai lebih properly, yaitu di pacaran dulu nih untuk kita benar-benar saling mengenal. After itu kalau emang kita ngerasa beneran kita cocok, baru kita ke arah yang lebih serius. Boleh gitu kan? Betar dan benar. Karena kan mungkin ya kalau dari pertanyaan Halo Beste ini, mungkin aku coba menjawab pertanyaan ini ya. Salah nggak sih kalau ada keinginan nikah muda? Ya sebetulnya nggak salah. Semua itu kan adalah harapan ya. Kita juga nggak tahu jalan hidup. Cuma kalau emang lo mau nikah muda, kenapa makanya di sekeliling lo banyak yang nakut-nakutin lo kalau nikah muda tuh membahayakan, nikah muda itu menyeramkan, banyak yang gagal bla bla. Ya karena si pribadi orang itu yang sudah melakukannya lebih dulu dan gagal, itu karena dia belum selesai dengan dirinya dia. Karena kalau misalnya lo bilang boleh gak sih nikah muda, gue pengen banget, ya boleh. Tapi pertanyaannya adalah lo sudah benar-benar exactly clear gak dengan diri lo? Selesai dengan diri lo tuh apa ya? Mungkin dengan lo bisa meredam egosentrik lo mau untuk mengimbangi pasangan lo. Karena menikah itu kan dua kepala jadi satu. Gue agak gak setuju dengan tadi omongannya Rebong ya, ketika Rebong bilang ya karena nanti ketika nikah kita mulai dari nol. Enggak lagi menurut gue. Mulai dari nol adalah hidup barunya. Ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayak menurut gue ya, gue nggak setuju karena nggak mulai dari nol. Sorry, kamu mau duduk sini aja nggak? Aku ngapain? Kita kan diskusi, siapa tahu nanti Eca juga ada tanggapan dari tanggapanku. Aku kan ada tanggapan. Guys nonton sih. Aku ngapain di tengah sini? Aku di sini aja. Ya kalau mau tuh kan nggak apa-apa, kamu tuh biar Eca lebih nyaman langsung. Aman. Jadi aku lihat juga kamu di sini. Lucu banget ya Eca. Oke, terus. Jadi kan menurut aku kenapa nggak mulai dari nol? Karena ya emang nggak ada yang mulai dari nol. Mulai dari nol tuh lu dengan diri lu sendiri. Mulai dari nol mau Pertamina. Nice. Isi bensin. Isi Iya. bensin dari nol. Isi bensin. Nah karena kalau ketika menikah itu sebenarnya yang mulai sebenarnya gini ya, pernikahan itu menjadi satu itu ketika semuanya itu tetap berjalan. Kalau lu bilang kan gue tuh takut banget buat nikah muda dulu karena gue ngerinya gue masih mau ngelakuin hingar-bingar gue dan segala macamnya. Nah itu juga agak salah tuh konteksnya menurut gue, karena sebetulnya lu menikah bukan berarti lu kehilangan diri lu. Nggak boleh, dunia lu tetap harus ada. Cuma
menyesuaikan. Iya. Ketika lo sudah menikah, karena apa? Tanggung jawabnya lebih ada. Nggak cuma tentang komitmen loh yang kita omongin di pernikahan, apa lo udah bisa komit atau dia Iya. udah bisa komit, tapi apakah lo juga sudah cukup diri lo untuk bisa bertanggung jawab sebagai suami, sebagai imam, yang istri sebagai makmum, sebagai ibu nantinya itu kan penuh banyak pertanggungjawabannya. Nah itu Setuju. sebetulnya. Nah, dengan pertanyaan ini sebenarnya gue pernah juga mempertanyakan pertanyaan ini. Apa? Salah nggak sih nikah muda gitu? Karena gue maksudnya punya pernah Tanya ke siapa? Ke diri ke sendiri. diri sendiri ah. pernah merasakan pertanyaan ini gitu loh. Iya, Gitu, nggak kayak, salah. Salah nggak sih? Nah tapi gue tuh lebih yang kayak nanti gue ini nggak ya, maksudnya gue akan kayak, maksudnya banyak lah pertanyaannya. Ya, pasti. Gitu. Tapi gue punya sahabat jauh umurnya di atas gue, 31-32 lah. Gue sahabatan sama dia dan dia udah punya istri dan gue melihat dia dan udah punya 2 anak juga, tapi Oke. nongkrongnya sama gue gitu loh, Aha. yang Masih di bawah lo masih jauh gitu. banget, dan nongkrongnya sama gue dan kita nyambung banget, dan gue melihat di situ gue menemukan jawaban, oh ternyata menikah itu Nggak harus lo kehilangan diri lo. nggak kehilangan diri lo sendiri gitu. Ketika lo ketemu pasangan yang pas sama lo bisa melakukan semuanya barengan. Iya, Jadi gue makanya- sahabatan juga. Jadi kita Sahabat sama istrinya juga kan. Ya makanya gue bilang nggak dari nol, tapi pernikahan itu adalah menyelanjutkan hidup lu dengan orang baru yang membantu lu untuk menyeimbangkan, menyesuaikan, ngisi kekosongan yang lu nggak ada, Pakai. yang lu nggak punya. Pakai. Terus dia juga sama, lu juga mengisi tentang dirinya dia gitu. Jadi sebenarnya mungkin ya kayak masih agak masuk nih mungkin ke film kalian di Jodoh Tiga Bujang ya. Kan lu juga bermain di sini sebagai anak terakhir berarti ya? Anak terakhir. Anak bungsu terakhir gue. kan, bungsu yang lo harus mau tidak mau, suka tidak suka berjodoh di umur sedini mungkin, let's say. Nah, Gitu. ngomong-ngomong soal jodoh, Iya. kamu gimana kan peran kamu di film ini tuh kamu sebagai anak terakhir ya? Anak Iya. terakhir. Aku anak terakhir Gimana masih. tadi Kak masuknya? Ya, jadi kan masuklah dengan tadi pertanyaan dan tadi obrolan kita di pertanyaan nomor 1 sebetulnya mungkin agak masuk dan kita bisa belajar dari film Jodoh Tiga Bujang ini, karena kan let's say lo juga di anak terakhir yang mungkin kematangan segi emosionalnya belum proper nih. Iya. Karena dewasa itu kan bukan hanya segi umur ya menurut gue, Setuju. bukan juga dari segi pengalaman. Dewasa itu ketika lo sudah berhasil keluar dari kegagalan lo dan lo bikin kegagalan lo yang dulu itu menjadi keberhasilan di setelahnya. Kemudian ketika lo sudah menyampai di keberhasilan lo yang sekarang, lo meminimalisirkan jatuh ke lubang yang sama di kegagalan sebelumnya. Nah itu baru menurut gua orang yang dewasa, ketika lo sudah mengaminkan segala gagal. Aminin, Gitu loh. aminin. Amin. Karena kalau let's say kayak gini, kalau pengalaman ya kita bilang dewasa itu karena pengalaman. Banyak kok orang yang punya pengalaman yang sama. Tapi nggak let's say- dewasa. Iya, sebenarnya lebih ke situ menurut gue ya. Pendewasaan setuju, diri setuju. adalah ketika lo sudah berhasil melewati kegagalan lo yang sebelumnya dan lo meminimalisirkan untuk kegagalan Tunggu, berikutnya. sorry aku potong. Interupsi. Yes. Apa? Interupsi. Iya. Tapi kan bukan salahnya kita kalau misalnya kayak kakak bilang kita harus belajar dari kegagalan kita sebelumnya. Tapi kalau bener, misalnya bener. kita diselingkuhin kan bukan salah kita. Betul, tapi kan Betul. kita tahu sakit hatinya kan. Kita tahu nih waktu kita diselingkuhin, karena menurut gue perselingkuhan itu terjadi karena 2 orang. Bukan orang yang selingkuh dengan selingkuhannya ya, bukan ya. Tapi di hubungan itu ketika ada suatu masalah ya dua-duanya sempat salah. Let's say gini, kenapa kamu selingkuh? Pasti ada reasonnya di belakangnya. Oh, adakah kekurangannya? Bentuk komunikasinya mungkin, bentuk toleransinya mungkin, atau apa. Bisa jadi, tapi karena gue percaya setiap hubungan ketika ada suatu masalah, satu sama lain sebenarnya saling punya titik untuk melakukan kesalahan. Tapi besarannya ya berbeda. Tetap perselingkuhan itu gue juga nggak akan agree dengan perselingkuhan ya. Cuma mungkin itu kita bisa lebih mawas diri. Oh dulu gue diselingkuhin nih anjir. Kenapa ya gara-garanya? Apakah karena gue kurang cantik? Apakah karena gue kurang mengerti? Setelah itu di hubungan gue yang baru, gue akan jadi lebih hati-hati kan. Iya. Kalau gue ngelos aja ya gue akan diselingkuhin lagi Lagi. berarti gitu. Aku nggak setuju lagi. Kamu Pak Soalnya ini menarik Nah, nih. kalau misalnya ngomongin soal selingkuh ya, emang kayak itu bisa terjadi karena 2 sisi kan. Iya. Kayak bisa jadi kita yang salah, tapi kita nggak harus mempertanyakan diri kayak apa gue kurang cantik ya. Enggak, cowoknya aja yang belum orang itu. Iya, itu- Sorry maaf. Dia aja yang itu. Iya. Karena kadang emang ada yang kebentuk habitnya emang dia suka selingkuh Iya, aja. iya, Ada iya. yang bisa jadi dia takut komitmen, bisa jadi kayak dia Emang- mungkin seumur hidupnya Emang jelek. kurang aja sama satu Iya. pasangan. Iya, siapa tuh dia seumur hidupnya jelek, jadi nggak pernah dapat atensi gitu loh ketika Iya, ada iya. orang yang suka. Jadi kayak nggak selalu harus cari kayak
reason iya Reason sepakat gitu. makanya, tapi sebagai korban gue merasanya untuk kayak ya itu adalah fase lu untuk mendewasakan diri lu untuk bahwa lu upgrade lagi. Iya, karena Oh lu menurut tahu gua- nih lu salah kan kemarin Ah. nyari pasangan yang kayak gini, oh nih pasangan orang yang tukang selingkuh yang Selingkuh. kurang apa segala macam, berarti lu jangan cari di kolam yang begitu lagi. Betul. Lu mulai upgrade diri lu untuk lu ketemu kolam yang lebih baik sebetulnya gitu. Betul. Perubahannya Iya, kan banyak hal, tapi kalau orang yang kayak oh gue bisa selingkuhin terus gue kayak ya udahlah Iya, yang karena penting gue punya pasangan aja Iya, lagi karena setelahnya. pembelajaran kan maksudnya Beda-beda. kayak bisa ditemukan dimanapun gitu. Walaupun kita korban, tetap ada pembelajarannya. Pasti. Kayak Nah, kemarin gue curhat kok gue kayak kemarin aneh nih. lu diselingkuhin, lu pasti Kayak akhirnya lu jadi mawas diri lagi kan. Jadi kayak kemarin gue jadi juga akhirnya belajar gitu kayak oh dari segi manapun gitu loh. Jadinya kayak walaupun gue sudah menurut gue sudah kasih semuanya Sudah melakukan terbaik. yang terbaik untuk pasanganku pada saat itu, tapi tetap dihianati anjay. Jadinya gue kayak pembelajaran gue akhirnya oh bukannya gue nanti di pasangan gue selanjutnya gue akan mengurangi rasa sayang gue, enggak, tapi gue lebih memilah dan memilih bentuk sikapnya, tindakannya gitu. Apakah di hubungan yang baru beberapa bulan gue udah Langsung kelewatan, jor, udah josan banget gitu apa enggak gitu. Jadi Iya. lebih kontrol dirinya makin meningkat lagi gitu sih. Jadi akhirnya lu tahu batasan-batasannya sejauh apa gitu, Yes. karena yang bahaya adalah yang tadi gue bilang ke orang gagal terus dia nggak belajar tuh adalah ketika misalnya let's say gue diselingkuhin, gue korbannya gitu, terus gue karena nggak bisa sendirian, gue takut kesepian, gue kayak udahlah siapa aja yang mau sama gue, itu kan nggak belajar. Itu nggak belajar. Jadi kalau tiba-tiba pacar baru gue lagi yang karena gue mikir yang penting gue ada pacar aja, dia selingkuh ya salah gue juga nggak hati-hati gitu kan. Secara logika tuh kedewasaan menurut gue dari situ, dari gimana kita bisa mengerti suatu bentuk pengajaran hidup lewat manapun, tapi kita bisa meminimalisirkan kejatuhan kedalaman yang sebelumnya gitu. Kak, gue punya pertanyaan. Lu buka konsul nggak sih? Anjing. Pertanyaan lo bangke. Tapi cuma dia gara-gara konten Halo Hati itu kan gue udah 7 season tuh, udah 2 tahunan ya. Kurang lebih 150 episode adalah kita. Damn. Dan itu udah hampir kan ada jeda-jeda jadi bisa sampai ke 2 tahun ya. Itu gue tiap hari di DM orang, terus sampai orang bilang kayak gue bayar lo deh untuk sekedar dengerin gue cerita. Gue sampai kayak hah? Jadi sebenarnya gini ya, menurut gue balik lagi semua hal yang ada di sosial media, apapun ungkapan-ungkapan orang-orang itu juga nggak boleh ditelan sepenuhnya, karena mungkin pengalaman gue sama pengalaman Rebong, pengalaman Eca juga beda-beda. Tapi kalau ada intisarinya yang bisa kalian ambil, silakan ambil. Tapi apakah gue jadi panutannya banget? Menurut gue panutan itu hanya lu dengan diri lu sendiri aja gitu. Tapi kakak ambil kayak belajar psikolog gitu gak? Enggak, tapi aku suka mendalami ilmu psikolog betul. Damn. Mon, aku boleh ambil? Boleh dong. Sebentar. Emang ada. Biasanya kita ada meja teman-teman. Maaf ya. Kan konten berbeda. Eca mau nggak? Eca mau nggak, Eca? Mineral. Ih gentle. Bagus. Siap, Maaf ya. Oke, Kak, ada lagi tuh, Kak. Yes, ada lagi. Pertanyaan selanjutnya. Suka, gue sempet nge-freeze dikit tuh. Pertanyaan kedua. Kak, aku mau cerita, aku punya cowok yang benar-benar sayang banget sama aku. Bahkan aku hampir nggak pernah ngeliat red flag-nya dari dia. Tapi sama keluarga aku dia nggak disetujuin karena katanya kayaknya orangnya nggak baik. Kira-kira aku harus ngikutin langkah yang mana ya? Kalian nih. Aduh berat Kan sih. tadi masuk dalam film kalian juga. Masuk. Ya kan masih inline kan? Masih inline. Jadi lo boleh jawab sebagai karakter lo boleh jawab sebagai Rebong, Eca juga gitu. Masuknya di mana? Gini. Iya. Si Iya, kalian boleh jawab dari si sebagai Nisa. karakter kalian. Oh iya, apa benar. enggak? Apalagi kan Fadli, si Jordi kan baik. Tapi Miskin aja sih. iya sih. Eca kecil tapi nyelekit ya. Tapi susah Miskin sih kalau aja kayak sih. gitu. Aku nggak tahu sih. Kamu kalau di posisi ini dia sebagai Eca nih, bukan sebagai karakter. Sebagai Eca, kalau sebagai Eca aku Kamu udah punya cowok baik banget gitu. Green flag lah, tapi aku melawan orang tua lagi dulu. So aku pernah kayak gitu, orang tua aku nggak setuju, so aku tetap lawan aja. Tapi menurut aku akibatnya lumayan hurtful sih buat aku, buat keluarga aku juga. Jadi setelah itu aku belajar buat dengerin orang tua sih, karena kayak aku percaya orang tua mau yang terbaik ya buat anaknya. pasti. Gue juga pernah soal kayak gitu. Lu pernah? Asli pernah. Terus lu milih jalan yang mana? Jalan kayak Eca? Pada akhirnya gue tersadarkan sendiri. Benar. Jadi kayak gue di satu hubungan yang wah menurut di mata gue ini udah oke banget nih. Benar. Selama setahun itu berjalan
nyokap bokap gue kurang setuju, tapi gue tetap kekeh karena di mata gue kayak ini oke nih gitu. Tapi selama hubungan itu berjalan juga, akhirnya di kasus gue itu dari si pihak ceweknya ini pada saat itu mulai muncul Toxic, apa sih toxicnya. apa sih alasan nyokap bokap gue tuh kurang setuju. Terus gue kayak anjir, setelah itu gue kayak oke, gue akan mendengarkan apa saran dari orang tua gue gitu. Iya sih. Iya, karena kadang when you're in love kayak kamu nggak bisa see Iya. things clearly kan, Iya. it's all blurry, kayak nggak tahu itu yang dia bilang kayak aduh aku have kayak butterfly in my stomach, itu either beneran butterfly atau kamu sakit perut gitu loh kan, Iya. kamu nggak Atau tahu. kamu GERD? Ya kamu GERD mungkin, mau mungkin kayak kakak tadi. Ca, itu dia menggunakan kemeca. Jadi nggak tahu kalau when you're in love kamu nggak tahu, jadi kan Iya, iya. orang tua yang tahu kamu dari bayi pasti dia bisa lihat lebih Lebih ngeliat, objektif iya, iya. kan. Karena menurut gua kita nggak bisa menilai diri kita sendiri menurut gua. Iya. Bisa tapi tidak seobjektif itu. Iya betul. Kita emang perlu Orang lain. orang lain butuh eksternal, maksudnya saran eksternal Butuh dari Mas Anang nggak? Mas Anang. Saya sih yes. Saya sih no. Gitu, kita sangat butuh saran dari orang lain gitu untuk melihat yang lebih objektif gitu. Betul. Kalau gua nyaraninnya, kalau bener tadi Eca bilang, karena kan ketika kita lagi jatuh cinta pasti kita pakai kacamata kuda ya. Kita kayak ngeliatnya lurus aja ke depan. Sebetulnya kadang tuh ada beberapa feeling yang kita tuh nggak bisa tangkap karena kita lagi in love aja, lagi jatuh cinta aja. Tapi sekeliling kita tuh bisa menyadari. Menurut gue kalau emang cuma 1-2 orang doang yang bilang nih kayaknya nggak baik buat lo boleh tepis. Tapi kalau udah banyak yang bilang, menurut gue lo harus coba dengerin deh. Orang tua apalagi ya, mungkin mereka lebih sensitif terhadap anaknya gitu, lebih kenal anaknya karena ada segala macamnya. Walaupun gue mau disclaimer dulu, tidak semua orang tua seperti itu. Takut salah lagi kan. Ya, kayak mungkin tidak semua orang tua seperti itu, tapi kebanyakan orang tua tuh hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi bukan berarti kok hubungan yang gak direstuin itu juga jadi gak bagus. Nah itu balik lagi, tinggal ngelihat gimana lo berdua mau inline untuk, karena ada lo kalau tadi kasusnya kayak lo ya, nggak disetujuin terus dia yang rewel nih cewek, kayak kenapa gue nggak disetujuin, kenapa lo cuma nanya, kenapa lo nggak perbaikin diri lo, kenapa lo nggak nunjukin, gitu. Kenapa lo nggak nunjukin aja bareng-bareng nih sama gue. Terlepas dari, karena banyak kok yang berhasil tidak direstuin tapi hubungannya juga baik-baik aja. Let's say sahabat gue Kak Indah Permatasari sama Bang Ari, mereka works dan mereka sebagus itu karena kenapa? Karena satu sama lainnya tidak menjatuhkan pihak tertentu. Kayak ya udah kita inline bareng, kita jabat tangan ya, kita buktiin aja. Gue juga komit, lu juga komit. Nah yang bagus tuh gitu. Jadi kalau misalnya emang pasangan lo masih yang cuma gue nggak disetujuin, terus respon pasangan gue nya juga cuma yang kayak bisanya mencak-mencak doang, ngomelin keluarga gue, terus dia overthinking sendiri, terus dia jadi insecure, terus apa-apa semua diperbandingan. Itu boleh lu mendingan get out dari relationship itu aja. Tapi kalau dia akan bisa merespon lu kayak ya udah nggak apa-apa sayang, kita coba dulu aja, kita tetap jalanin. Kalau nanti kamu merasa cocok bisa datang ke rumah. Iya. Bisa datang ke rumah. Anjay. Mama papa aku juga dulu nggak disetujuin hubungannya sebelum nikah. Jadi sebenarnya kayak pertanyaannya harus balik ke diri sendiri lagi sih, misalnya ini hubungannya diri worth sendiri it dan nggak? si pasangannya. Si pasangannya. Iya. Bawa doa juga sih kalau kayak gitu mah. Betul, kayak pasti. worth it nggak buat diperjuangin. Kalau misalnya ini kan dia lagi in love banget kan, dia nggak tahu cowoknya nggak ada red flag sama sekali. Menurut aku kamu Catat bener. Oh iya, bikin pro cons deh. Bikin mungkin pro nggak ada cons. red flagnya. Iya, mungkin kamu nggak sadar, cuma kayak bikin catat aja pro and cons-nya gitu. Iya, Kenapa iya. sih? Kalau kata Manusia, mama boy, papa, bukan kenapa nabi. sih cowok aku tuh kayak gitu? Terus dia Iya. kayak kamu lihat, kamu perhatiin menurut kamu benar. Iya nggak? benar. Tapi anyway gue dulu pernah kayak gitu lagi ke waktu gue sempat buta ya. Maksudnya gue nggak bisa memilih ya gimana. Itu tuh gue bikin pro cons. Jadi kayak positifnya dia dengan negatifnya dia, terus gue nanya ke diri gue sendiri, dengan positifnya ini gue ngerasa cukup atau ngerasa kurang. Iya. Misalnya kayak kurang, berarti gue dari pro-nya dia, yang bagus-bagusnya dia, oh gue kurang di sini, gue pengen dia bisa, gue percaya dia kayaknya bisa meningkatkan. Nah itu kan ekspektasi tuh, jadi gue pisahin, ini yang positif, ini yang negatif, ini ekspektasi, ini yang tidak mungkin tercapai, yang gitu-gitu. Iya. Gue bikin tabelnya sendiri Dan dulu, dan works pada akhirnya. Konsep juga sama,
kekurangannya dia apa, gue ngerasanya seperti apa, bisa nggak kira-kira diperbaikinnya, terus gue diskusi. Terus gue ngeliat nih level diskusinya dia semana, 1 sampai 10 dia ketika membahas satu topik tertentu di berapa nih, oh misalnya dia di misalnya ada 5 pembahasan ya, di pembahasan yang pertama cuma 2, oke, berarti ekspektasi gue tidak bisa, ini gue harus adjustable nih berarti gitu kan. Yang yang kedua bagus bisa nih. 8, oke, berarti gue boleh berekspektasi ya. Gue nggak perlu adjustment diri gue nggak perlu menyesuaikan diri gue. Pertanyaan ketiga lebih turun atau bahkan nihil sama sekali. Gue nanya, gue masih oke nggak? Ketika gue tahu nih yang pertanyaan ini respon dia udah nggak bagus sama sekali, berarti kan tidak akan ada perubahan. Beda sama pertanyaan pertama yang masih ada angkanya nih, bisa berubah tapi ya cuma sedikit doang, tinggal gue toleransinya aja mau atau enggak gitu kan. Penyesuaian sama-sama benar-benar dibikin kayak gitu. Coba mungkin kalau basic ini boleh ya boleh digituin. Tuh saran dari Echa dan Kafir nih, silakan dicoba. Iya, coba bikin tabelnya aja karena lo bayangin hidup lo bayangin lo berhubungan nanti kalau menikah tuh lo seumur hidup, lo bertemu keluarga yang sama, 2 keluarga jadi satu, lo mau hari-hari ketemu dengan mereka yang lo bahkan belum inline sejalannya. Karena harus diusahain Kak, kalau nikah tuh kamu nggak boleh marah sama keluarganya, kamu yang harus hatinya. Betul, karena gue selalu percaya ini yang bokap gue selalu bilang, karena gue anak laki-laki kan, bokap gue bilang ketika lo nikahin perempuan nanti yang lo nikahin tuh bukan dia doang, tapi sekeluarga lo nikahin. Betul. Gitu. Karena gue di hubungan gue kemarin juga, di hubungan gue yang sekarang awal-awal gue nggak direstuin. Oh ya. Terus awal-awal gue jadi kayak mantan loh. Kenapa? Kurang gue di mana? Salah gue di mana? Iya. Akhirnya ternyata pas gue banyak nyerang dia kayak gitu, dia merasa makin tertekan kan. Jadi akhirnya dia insecure sendiri. Nah gue merasa gue yang memberi ruang dia insecure ya. Sampai pada akhirnya gue lebih ke yang yaudah oke, dia nggak sukanya di bagian mana, gue list. Gue cover dengan apa yang gue bisa, yang gue nggak bisa ya udah gue lepas. Jadi kayak gue gue gitu, yang bisa gue adjust ayo gue adjust, yang enggak ya udah. Sampai akhirnya lambat laun mulai kayak ya ternyata perlu cuma kayak gini. Mungkin karena dunianya memang berbeda, dalam artian siklus pekerjaannya berbeda, perlu adjustable yang lebih matang. Sedangkan gue kemarin masih yang kayak udah umur sekitar, laki gue kebetulan di bawah gue berondong ya. Yes. Jadi pola pikirnya juga agak capek-capek jaga hati didobrak kan berondong. Ya kan? Emang berondong lagi di depan nih. Parah, cepet gesit banget berondong zaman sekarang, bingung gue minum formula apa sih? Intinya sih menurut gue hidup tuh gampang sebenarnya. Pacaran sama berondong. Nggak kesana. Tapi banyak banget ya sama berondong ya. Kacau. Tapi ya mungkin emang itu gitu. Pernah nggak? Nggak, tadi gue belum selesai. Aman Cak, gue sapuin. Ketawanya dia renyah banget ya. Tapi emang aku dulu nggak pernah kepikiran sama berondong, tapi kayak setelah melihat orang-orang seru juga ya berondong ya. Iya. Nggak beda jauh, soalnya kan emang dewasa tuh nggak tentang umur aja gitu. Betul ya, tergantung kitanya aja apakah kita mau bisa sesuai inline atau enggak. Mungkin kan kenapa? keren. Gue suka gue potong cuma pas itunya doang, bodo amat. Matiin audio gue. Hidup tuh gampang guys, asalkan kita ingin. Nice. Ya mungkin sama ya kayak di film Tiga Bujang. Gue agak sedikit masuk ke dalam filmnya dulu. Mungkin kalau gue lihat ini kan ada 3 orang ya, kakak beradik, semuanya cowok-cowok. 3 bersaudara ini semuanya berarti dijodohin dong, kan jelasnya namanya jodoh 3 bujang. Enggak, jadi 3-3-nya sudah punya jodoh masing-masing. Oke. Lalu si bapak kami bilang kayak ya udah kalian ini udah punya pasangan masing-masing, nikahlah gitu. Ini spoiler nggak sih? Ini sinopsis. Oke. Aman aja. Nikahlah gitu. Dan ini kan cerita Makassar. Jadi gue juga baru tahu ketika syuting film ini. Jadi culture di sana ketika keluarga laki-laki itu mau menikahkan emang harus barengan. Bapaknya. Bukan. Harus bapaknya dan harus keluarga laki-lakinya yang membuat acara. Membiayakan semuanya. Gitu. Membiayai semuanya. Dan harus bapaknya gitu. Maksudnya itu buat pride di sana. Jadi bapaknya si mempelai pria yang harus membiayakan, bukan anaknya yang cari uang sendiri untuk itu. Jadi itu pride di sana, culture di sana kayak gitu. Jadi si bapak ya udah nih, bapak punya uang pensiunan 300 juta, kalian bertiga udah punya pasangan masing-masing, 300 juta pakai nikah barengan. Kalau salah satu 300 juta nggak cukup. Jadi karena bapak cuma punya segitu, ya udah nih, karena bapak juga mau tetap memegang teguh budaya dan culture di sana, pride di sana, dia membiayakan anak-anaknya untuk menikah barengan dengan uang pensiunannya.
Oh gitu, ya makanya kan Gitu. kayak tadi mungkin di pertanyaan nomor 1 juga. Jadi boleh nggak sih gue nikah muda? Apalagi kondisi-kondisi mungkin di daerah juga banyak punya kultur-kultur tersendiri ya. Tadi di Makassar ada budaya seperti itu dan segala macam. Sebenarnya nggak apa-apa aja kalau diri lu sendiri sudah mapan. Maksudnya mapan tuh bukan segi ekonomi ya, tapi sudah selesai dengan diri lu, sudah mau adjustable sama pasangan lu. Ditambah kalau ada keluarga yang mungkin ada ketidakcocokan dengan pasangan lu, ya coba dulu diusahakan dengan cara yang terbaiknya. Kalau tidak bertemu, ya berarti lo mesti belajar untuk cara merelakannya. Cinta tuh nggak harus dimilikin kok sebetulnya. Anjay. Betul ya, ya kasar gini, kalau harus dimilikin, bagaimana kita menghadapi sebuah kematian? Gak ada yang siap. Nggak ada yang siap. Betul nggak? Kayak kita cinta sama orang tua kita pasti, tapi suatu saat orang tua kita akan ninggalin kita juga Atau anyway. kita duluan. Atau kita duluan, ya kan? Sesimpel kita duluan yang meninggal atau kita duluan yang pergi dari rumah, ya kan cinta nggak selamanya bisa lo genggam erat gitu dalam hidup. Jadi ya mau tidak mau belajar mencintai, ya juga harus belajar untuk memberi gitu, karena kasih. Kak, coba di sana Kak. Bagus. Cinta banget gue sama Kak Firda. Oh, kamu kasih hati-hati ke cewek lain. Sorry. Ya mungkin karena kita bisa belajar ya kan, hati-hati itu ada 2 suku kata. Ini gue ulang lagi dari podcast Haloha sebelumnya. Hati-hati itu ada 2 kata. Ada hati yang memang harus kita jaga, dan ada hati-hati. Ya emang harus hati-hati, kayak kasih sayang aja. Lu boleh sayang, tapi ingat kata depannya kan kasih. Jadi kalau udah diberi, lu terima, silakan sayangilah dengan sepenuh hati. Ketika itu harus diambil, ya lu mesti berikan. Terima kasih kan. Gimana? Applause. Masih ada satu lagi. Satu lagi masih ada. Oh iya, ada lagi tuh Kak. Tiga dari Nisa dari Cirebon katanya. Bagus. Halo Cirebon. Kak, cinta setara yang dimaksud tuh kayak gimana sih? Nice, tadi kita udah diskusi banyak tuh. Cinta Tadi setara. merangkup sih cinta setara bukan itu lagi rame banget di TikTok cinta setara Cinta itu. setara. Yang sempat ada yang dibully itu kan gara-gara ngomong kayak gue Apa nggak sih yang mau sama setara? cowok kere Iya. gitu. Sebenarnya menurut aku tuh cewek realistis aja sih Kak. Maksudnya bukan pengen kalau misalnya kamu naik motor, ini dari TikTok ya. Iya. Kalau kamu naik motor jangan expect cowok naik mobil, menuntut cowok naik mobil, orang kamu Iya. naik motor. Harus setara, Tapi itu yang setara kan. Kalau misalnya kamu naik Mercy, kamu pengen cowoknya bisa punya Mercy juga, ya udah kan setara. Tapi bukan cuma ekonomi ya, maksudnya dalam pola pikir, perasaan, karena kayak balik lagi kayak aku misalnya pernah pacaran sama cowok yang ternyata pemahaman aku tentang pacaran juga beda. Aku serius banget dalam pacaran, komitmen banget, ternyata dia nggak segitunya. Jadi ketika Itu ada nggak masalah, ketika ada masalah aku pengen nyelesain, ya udah yuk. Tapi Dianya ternyata dia lari. pengen putus aja deh, soalnya nggak works nih. Kan masih bisa Gampang pacaran. nyerah. Iya, maksudnya setara kayak gitu. Kamu Kalau setara buat gue adalah gue sih tidak pernah memikirkan soal ekonomi dan apapun tentang. Tapi yang penting dia main Tinder juga kayak lu. Gue nggak main Tinder tuh. enggak micat Framing apa. tuh mbaknya. Cek deh. Ayo kita gerbang karena ya Ibu. Gak ada. Emang kagak ada. Buset deh. Terus. Demi Allah. Wolohi iris kuping gua. Cinta Cinta setara setara. menurut gua yang sama-sama ingin berjuang dari segala hal aja. Iya. Apapun itu sudah setara menurut Iya. gua. Udah cukup karena ya gua sebagai laki-laki sih gue tidak pernah melihat ekonomi siapapun ya. Jadi gue ketika gue memang gue mau nih sama perempuan ini, gue tidak akan memikirkan apapun soal dari bagaimana backgroundnya dia, ekonominya seperti apa, enggak, karena ya gue sebagai laki-laki di sini ya gue yang akan Kayak raya. yang akan Provide lo. lo. Ya sekarang. Sorry aku potong. Ini kamu ngomongin cinta itu yang mau sama-sama memperjuangkan kan? Ya. Nah, di film kita jangan kayak Nisa. Dia itu cuma mau diperjuangin tapi nggak mau memperjuangkan. Nisa tuh karakter siapa? Maizura. Oh, Maizura. Oke. Yang seharusnya menjadi jodohnya si Fadli, si kakak pertama, si Jordi. Tapi akhirnya ya dengan Satu dan lain hal dia keluarganya si Nisa ini tidak setuju karena Fadli masih merintis sebagai musisi yang uangnya juga belum oke-oke amat gitu. Sedangkan bukan pewaris lah dia. iya, sedangkan menurut keluarganya ini Nisa harus dengan laki-laki yang sudah mapan sekali gitu, dan dia dijodohkan sama laki-laki
kayak Raya yang bisa kasih uang panainya si Nisa ini 500 juta sedangkan si Fadli cuma 50 juta. Iya Kata gue si Fadli, miskin. Iya, ya makanya mungkin kalau setara ya kita coba detailnya mungkin kita bisa nonton nanti di filmnya Tiga Bujang. Mungkin akan ada banyak pembelajaran tentang percintaan. Mungkin dari 3 pertanyaan ini yang rangkum semuanya bisa terjawab di filmnya Jodoh Tiga Bujang juga. Tapi buat gue cinta yang setara yang dimaksud itu kayak gimana itu cuma lo yang tahu dengan diri lo sendiri. Karena setara itu bukan tentang nominal angka aja. Karena angka tuh bisa dihitung 0 sampai 9, habis itu balik lagi 0, balik lagi 1 dan segala macam. Selalu tentang kayak gitu. Setara itu tentang bagaimana lo bisa menghitung suatu hal yang tidak ada nilainya, tidak bisa diukur dengan angkanya. Apa yang lo, misalnya gini, let's say gue tipikal orang yang perhatian banget ya, gue pengennya pasti sama pasangan yang bisa perhatian banget. Jadi yang tahu setara atau enggak tuh cuma diri lo. Ketika lo sudah nyaman A sampai G-nya misalnya, nah selebihnya H sampai ke Z bisa diimbangi dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi setara tuh ya tentang apa yang lo punya, lo bisa lakuin, lo bisa berikan, dan pasangan lo juga bisa demikian. Either itu ekonomi, either itu status sosial, pendidikan, keluarga, pengertian. Karena cinta tidak hanya melulu tentang uang, cinta tidak hanya melulu tentang prestasi, cinta tidak hanya melulu tentang value, tapi ternyata hal itu semua lebih besar lagi gitu pada faktanya. Kalau tambahan dari gue sih kayak cinta yang setara, lo sama-sama memberi dan menerima, tapi bukan sesuatu yang bisa lo hitung. Betul, ya equal, harus equal. Jadi lo bisa memberi dan menerima dengan kondisi yang equal, itu adalah cinta yang setara. Tapi ketika lo cuma belum bisa memberi dan menerima, tapi ada gap gitu, ada batasan, ada perbedaan, jomplang, ya it's not setara menurut gue. Gue ganti deh statement gue tadi, hidup tuh gampang, hidup tuh susah ya ternyata ya. Seru banget. Tapi terima kasih Rebong sama Eca udah mampir ke Tanya Haloha. By the way, film kalian tayang tanggal berapa? Tanggal 26 Juni. 26 Juni. 2025. Oh bentar lagi berarti ya? Bentar lagi. Premiernya udah? Premiernya nanti tanggal 19. Oh ditunggu nanti ya. datang ya, sekantor ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Ini. Kita tunggu, pakai kita pantauin terus ya. Yo, iya. Nah buat teman-teman semua, kalau kalian juga mau ngelihat update tentang film Jodoh Tiga Bujang, itu bisa dilihat di Instagramnya @jodoh3bujang. Itu nanti infonya akan ada di bawah sini. Kamu tunjuk di sini. Sini. Situ. Edit tuh. Tolong PR-kan editor. Di depan muka kita 1, 2, 3. Nih ada di sini juga. Itu bisa info-infonya bisa ada di situ ya. Mungkin kalian lagi mau kemana Atau di Instagram kita juga. Nah di Instagram mereka juga mau nunjuk-nunjuk lagi nggak pas Instagram kalian? Ini Instagram Rebong, ini Instagram aku. Nah, Kalau kalian mau follow Bloom di sini. nah. Buat teman-teman yang lain, kalau kalian penasaran sama filmnya bisa nanti ditonton tanggal 26 Juni 2025 dan ajak semua keluarga ke bioskop. Siapa tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian seputaran tentang percintaan, seputaran tentang jodoh dan segala macam bisa dijawab di film Jodoh Tiga Bujang ini. Buat teman-teman yang lain juga, kalau kalian mau cerita-cerita, sharing-sharing sama kita, atau pertanyaan kalian atau keresahan kalian mau dibacain, didiskusiin sama aku di sini ataupun sama bintang tamu kita sama juga kita di sini. lagi bisa. Sama mereka lagi. Rebung susah jujur banget. Nah itu boleh banget kalian tinggal DM aja ke Instagramnya @bloomdaily.id dan juga ke Instagramnya @halohahati. Dan buat teman-teman yang lain, kalau kalian mau nonton mau nonton podcastnya Halohahati secara full, sudah ada di Spotify secara audio dengan nama @halohahati. Udah ada. Respect gede dulu. Udah ada, silakan aja bisa langsung didengerin. Kalau kalian mau nonton semuanya di YouTube juga boleh aja. Dan buat teman-teman yang lain jangan lupa untuk di follow TikToknya kita juga di @bloommedia. Dan kalau kalian mau join Telegram kita di Halohahati, sudah bisa kalian langsung klik aja di link yang ada di bio Instagramnya @halohahati. Itu bisa di-join secara gratis kok. Jadi kalian mau cerita-cerita, mau sharing-sharing, mau apa, atau kalian mau request Eca datang lagi sendiri atau Rebong datang lagi sendiri Aman dong. aja. Boleh. Kita cobain kalau merekanya mau. Kita mau, kita selalu mau kok, ya kan Eca? Aku mau Janji follow ya? Rebong doang. Iya. Kalau sendiri Eca nggak mau, Ca? Nggak pakai promo gitu misalnya? Jujur Eca tuh sibuk banget. Asli. Banyak banget programnya Eca. juga. Kan sama kamu juga. Lah, iya, iya sih. Nih kamu nggak mau datang ke program aku. Loh, nggak diundang. Oh, oke. Kalau sorry, diundang maaf. aku mesti enggak. Nanti aku request. Yang di balik podcast itu kan. Iya, benar. Nanti bisa juga ditonton juga di balik podcast. Itu ada programnya Eca. Itu di YouTube-nya Don't Play gitu. Jadi Jangan bisa main-main juga bahasa Indonesianya. jangan main-main. Padahal kita semua bermain. Yeay. Gitu. Hanya ada satu-satunya di bumi dan langit. Iya. Sampai bertemu lagi di episode berikut ya. Bye. Bye.